Sembahyang makin ke leluhur manten. Nanti kalau mati datangnya ke alamnya leluhur. Kalau sembahyang sama Brahma saja, nanti datangnya ke planetnya Brahma. Kalau sembahyangnya pada Siwa saja, nanti akan datang ke planetnya Siwa. Kalau nanti sembahyangnya kepada betara lokal, datangnya ke betara lokal. Contoh ring nusa, menten betara dalam pet. Apakah betara dalam pet itu dewa? Tidak. Beliau makhluk suci. Yang namanya dewa, sinar suci, Div, Brahma, Wisnu, Siwa, Saraswati, Sri Lakshmi, Durga, Baruna, Ganesha, baru dewa. Tetapi Ratu Niang Lingsir, Ibu Ratu Kanjeng Pantai Selatan, namanya dewa-dewi yang di Bali, Betaro Toh Langkir, Ida Betaro yang ada di Panda, Ida Betaro yang ada di Gunung Semeru. Mereka bukan dewa, tetapi makhluk suci, used to be human. Kalau saudara fokus bersembahyang kepada makhluk-makhluk itu, nanti saudara-saudara kalau mati, jangan mimpi pernah ke alam sunia di angin. Gak bisa. Menten dulu cerita, menten beberapa orang fokus sembahyangnya di Nusa Penida, tidak sembahyangnya pada Sang Hyang Widi, tidak sembahyangnya kepada dewa. Yang terjadi apa? Ketika mati, rohnya ada di Nusa Penida, di daratan, tidak datang ke planet matahari, tidak. Makanya di sana ada pura kerangkeng, ada pura kerangkeng bumi gitu istilahnya di Nusa Penida. Kalau makin menten mabaos, banyak orang Bali Siresane Numadi, di mana leluhur saya yang baru mati, selalu kata yang petapaan atau Balian itu selalu mengatakan di seputar Bali. Apakah kita pingin kalau kita mati roh kita hanya ada di tempat ini? Apakah kita ingin ketika kita roh mati kita hanya ada di laut? Apakah kita ingin ketika kita mati nanti roh kita hanya menghuni gunung? Tidak. Dalam agama Hindu dikenal Moksatam Jagabita Yaca Iti Dharma. Cita-cita orang Hindu amor ring acintya. Langsung lari ke planet paling atas. Makanya penting semeton mengucapkan pranam. Pranam itu mengucapkan nama-nama suci Tuhan. Apakah Om Namo Shivaya? Apakah Om Mahadurga yang Namaha Swaha? Apakah Hare Krishna, Hare Krishna? Apakah Om Mahabrahma yang Namaha Swaha? Terserah, pilih yang sesuai selera. Karena pada saat nanti semeton mati, 1 detik sebelum semeton mati, apa kata terakhir yang diucapkan dari lidah kita, itulah kita akan datang. Nanti kita akan mati semua. Kastungkara matinya sehat normal, karena sakit, bukan karena salah mati. Makanya ketika sebelum ada orang mati, kalau ada orang tua, biasanya 3 hari, 7 hari sebelum mati, orang tua kita biasanya berbicara ngomong sendiri kan. Ada anak jeget ke. Kadang-kadang orang tua kita, ini yang banyak punya gegemet-gegemet nih, yang punya ilmu aneh-aneh nih, ketakutan di rumah sakit, ada yang serem-serem datang, bener nggak? Kan begitu cerita di desa, di rumah begitu. Karena nanti sebelum kita mati, yang akan hadir itu adalah yang menjemput kita. Kalau kita kehidupannya baik, yang menjemput adalah janji kitab suci, yang akan aku kirimkan Garuda-Garuda Wisnu untuk menjemput penyembahku. Akan aku kirimkan Widyadara dan Widyadari untuk menjemput orang-orang baik. Tetapi ketika ada orang jahat, aku akan kirimkan para pasukan dari Butekal. Makanya nanti sebelum kita mati, di sebelah ranjang kita akan muncul makhluk-makhluk berbagai jenis. Makhluk yang tidak kelihatan, makhluk yang seram kalau Anda jahat, makhluk yang cantik dan suci kalau kita baik. Kalau orang mati itu kan nafasnya diambil dari kaki. Jadi nanti kalau kita mati nih, rohnya nih diambilnya dari begini, dari atas. Makanya matinya dari bawah dulu ke atas, baru di sini.
Kalau orangnya jahat, punya ilmu aneh-aneh, di sini ketertekannya lama tersiksa sini. Sampai teriak-teriak kesakitan. Baru cabut nyawa. Masuk ke sini. Itu dijelaskan dalam kitab suci Weda. Dan maka dari itu, menjadi seorang manusia, kita harus tetap merapal mantra-mantra. Kebetulan tiang penganut Sri Krishna, walaupun tiang tidak ikut aliran, saya selalu pranam Om Sri Krishna ya Namaha Swaha, Om Maharama Dewa ya Namaha Swaha. Kalau Bapak Ibu senang sama figur Dewa Siwa, Om Jaya Mahadewa. Naik motor, Om Jaya Mahadewa. Ngapain pun begitu, harus lancar ngomong. Karena kenapa? Ketika kita mati, nafas kita sudah di hidung, ambil. Paling penting adalah kata terakhir ketika kita lewat. Kalau Bapak Ibu berhasil menyebutkan nama Hare Krishna, Om Jaya Sri Krishna, Om Mahabrahman, Om Mahadewa, Anda langsung diambil seperti Lubdaka. Lubdaka ketika mati, walaupun dia seorang pemburu, walaupun orangnya jahat bunuh binatang, tetapi Dewa Siwa datang sendiri ke Sang Suratma. Aku akan ambil roh orang ini, karena orang ini menyebut Om Mahadewa sebelum mati. Ada cerita di Ramayana, musuhnya Sri Rama adalah Rahwana. Rahwana itu jahat, pembunuh para Persi. Rahwana nih sudah musuhnya Rama, menculik Dewi Sita. Tetapi apa yang terjadi pada seorang Rahwana? Ketika Rahwana berperang di angkasa, dan ketika dipanah mati oleh Sri Rama, apa yang disebutkan oleh Rahwana? Rahwana sadar kalau yang membunuh dia adalah Wisnu. Dan ketika Rahwana mati dengan anak panah dari Rama, apa yang disebutkan Rahwana sebelum badan atau sebelum dirinya jatuh ke bumi dan hancur? Beliau mengucapkan sujud dan mengatakan, Hare Rama, Om Sri Rama. Jatuh ke bumi, mati. Di manakah Rama sekarang? Di surga. Karena Rahwana adalah ahli Weda. Artinya, apapun yang kita lakukan saat ini bukan sandiwara. Ketika saya duduk di sini, saya tidak berdoa dan meminta sesuatu. Dari kecil yang sudah begitu diajarkan yang oleh almarhum ayah saya. Datanglah kamu ke pura-pura, tapi jangan pernah transaksi dengan para dewa. Yang duduk di sini apa doa saya? Oh Brahman, berkatilah para dewa yang ada di sini. Berkatilah leluhur saya yang sudah membangun pura ini agar diberikan surga. Berkatilah para dewa, Mahadewa, Ibu Dewi Adisati, Ibu Dewi Durga, Ibu Dewi Parwati, putra-putranya Kartikeya, Ganesha, Asok Sundari. Berkatilah dewa-dewa lokal yang ada di sini. Berkatilah leluhur yang ada di Jebak Panda di sini. Berkatilah beliau-beliau dan balaslah kebaikan beliau dan angkat ke alam yang lebih tinggi. Karena yang bisa mengangkat hanya Sang Yang Widi. Apa Bapak Ibu kira para dewa di sini nggak mau moksa? Mau juga moksa. Bukan cuma manusia yang pingin moksa. Para dewa juga sudah jemu tinggal di dunia. Ngapain tinggal di dunia? Di dunia ini kan menderita menurut kitab suci kita. Jadi age of avatar. Soul itu yang ada di Meru, yang ada di pertima-pertima kita, yang ada di Rong 2, Rong 3, di Pesamuan Agung, semuanya ingin naik. Nikah doanya di sini. Saya sama sekali tidak meminta. Cukup Sang Yang Widi atur mantan hidup tiang. Sudah cukup, matur suksma, sudah sehat, udah atur mantan. Doa yang kedua apa? Berkatilah warih umat Hindu yang ada di sini. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, jangan kita transaksional dan jangan meminta sesuatu. Karena kalau sudah meminta sesuatu, hukumnya terikat. Apalagi sampai masa sangi. Tiang nunas mangga lulus menten panak tiang bisa begini, tiang yang ini lulus panak tiang jadi masasangi timuna satus masasangi beguling misalkan, nggak boleh karena itu transaksional, itu dilarang. Dan ketika upacara di pura ini berhasil, akan muncul 4 ciri. Kita adakan odalan nih.
yening berhasil niki odalan diterima oleh leluhur dan para dewa, pertama akan muncul orang sakti dari tempat ini. Yang kedua akan muncul orang pintar, orang wikan. Yang ketiga akan muncul orang kaya. Dan yang keempat akan muncul orang-orang yang menjadi pemimpin. Itu kalau sembahyangnya, upacaranya tidak ngutang, tidak muncul hutang, tidak ada konflik, diterima Tuhan, jadi. Tetapi ketika di Bali kita membuat upacara ngentek linggih, biayanya besar, muncul utang, ada konflik, ada perang antar warga, maka saat itu juga pun para dewa memberikan kutukan, pastuning pastu. Makanya banyak desa-desa, pura-pura setelah muncul ngentek linggih mengadakan acara, yang muncul adalah kabeberahan. Saya harapkan Banten ini nggak boleh ngutang. Ketika Sang Sulinggih misalkan upacara besar datang mau ide, Sang Sulinggih maupun ide mangku pandita pinandita, para rohaniawan, itu harus diberikan honor. Namanya resiatnya. Resiatnya itu diberikan terhormat. Orang Bali kan agak kurang kayak gitu-gitu. Ketika ide Sulinggih datang, tidak diperlakukan dengan baik. Zaman dulu pun Pandawa memberikan honor kepada Maharesi, walaupun saat itu berbentuk senjata, berbentuk buah-buahan dan hasil bumi, tidak apa-apa. Tetapi benjang-benjang ini di Pekraman Riki, mumpung medan sekretaris desa, ketika ada upacara harus diseremonialkan sebelum ide Sulinggih pulang, sebelum nanti dari Pinandita yang bertugas pulang, harus ada walake yang menyerahkan raja resiatnya. Jangan sampai kemarin tiang lihat Mentan Sulinggih sudah beliaunya mau turun, mau pulang, baru dikejar-kejar, baru niki dikasih amplop, niki sekedar gitu. Nggak boleh. Melinggih tumun berikan. Banten tidak boleh ngutang. Kalau Banten ngutang, ada Banten beli di Gria, biasanya orang Bali punya kebiasaan jelek, astungkaran mudah-mudahan niki buat sendiri dari warga daripada beli. Kalau Banten yang ngutang, orang Bali kan biasanya setelah bersih-bersih, nginep, bersih-bersih seminggu, pembubaran panitia, baru bayar Banten di Geria, bener nggak? Kalau Banten yang ngutang, doanya terpending selama belum lunas Bantennya. Begitu. Makanya apapun harus lunas. Ya, liga pengetahuan untuk semeton. Kemudian yang ketiga, benjang-benjang, menten pejabat datang. Menten karya besar di desa Pekraman ini, di pura-pura. Jangan sampai pertima-pertima yang suci. Jangan sampai menten mendem pedagingan, menten ngeratok, menten yang namanya munut, yang namanya pertima. Jangan sampai tangan-tangan pejabat, mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, mau anggota DPR, mau anggota DPD, jangan sampai tangannya memegang. Karena mereka belum ekejati, belum mau winten. Pak Weda Karna diminta, durus, Pak Murah, mendem pedagingan saya tolak. Karena saya tahu diri. Saya cukup duduk di balai pesamuan, di wantilan, dados upasaksi manten cukup. Kasih upasaksi agung para pejabat, mudah bagus. Tetapi yang nanti berhak datang ke sana adalah siapa? Ide mangko yang sudah suci. Nah itu. Karena sekarang banyak pura terbakar, banyak pura banjir sampai 5 meter kayak di Buduk kemarin. Banyak pura kena petir, banyak pura terbakar karena prosesnya tidak baik. Selanjutnya, Yening Menten memberikan dana punia. Menten pejabat, bupati datang, menten dana punia. Dana punia tidak boleh untuk membayar Banten. Anggen bayar makanan, anggen bayar sewa tenda. Karena Banten inti, apakah itu ngaben masal, metatah masal, upacara adat, harus dari keringat warganya. Kalau dibayari sama bupati gubernur, nanti beliau dapat pahala. Kosong pahala kita.